إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sedang Jumat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itulah bekal terbaik untuk kehidupan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Carilah bekal. Sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, saking pentingnya ketakwaan ini menjadi wasiat untuk semua nabi. Ini menjadi wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk semua nabi. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Kami telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan sesuatu yang bisa mendatangkan maslahat untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan urusan-urusannya menjadi mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan solusi kepada dia, dan Allah akan berikan kepada dia rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa, maka kami benar-benar akan bukakan pintu-pintu keberkahan untuk mereka dari langit dan bumi. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita akan menjadi berkah dan kehidupan kita di akhirat menjadi mulia. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita beragama dituntut untuk mengikuti cara beragamanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan manhaj salaf. Manhajnya, cara beragamanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi suatu kewajiban untuk setiap muslim. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu 'anhum wa radu 'anhu." Orang-orang yang mereka masuk Islam pertama kali dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka
mengikuti para sahabat dari kalangan Muhajirin dan kalangan Ansar, mengikuti dengan pengikutan atau dengan cara yang baik. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadi rela kepada mereka dan mereka rela kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk mereka. Siapa mereka di sini? Mereka di sini adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan mereka yang mengikuti para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar tersebut. Allah persiapkan untuk mereka syurga. Tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka akan berada di surga tersebut untuk selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa dalam beragama kita dituntut, kita diwajibkan untuk mengikuti cara beragamanya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena hanya itulah yang menjadikan kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka beriman seperti imannya kalian, maka berarti mereka telah mendapatkan hidayah. Seperti imannya kalian. Ketika ayat ini turun, maka yang dimaksud dengan kalian adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau orang-orang beriman seperti imannya kalian, maka mereka baru dikatakan mendapatkan hidayah. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyelisihi jalannya kaum mukminin, dan jalannya kaum mukminin adalah jalannya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Siapapun yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukminin, nuwallihi ma tawalla, maka kami biarkan dia dalam kesesatannya, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masir, dan itulah tempat kembali yang sangat buruk. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, manhaj salaf atau cara beragamanya para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah cara beragama yang paling baik. Rasulullah SAW mengatakan mereka sebagai generasi yang paling baik dari umat ini dalam sabdanya, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Manusia yang paling baik, manusia yang paling baik adalah mereka yang hidup di masa, kemudian orang-orang setelah ini, kemudian generasi yang setelahnya. Ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah paling baik agamanya. Generasi sahabat adalah generasi yang paling baik agamanya. Oleh karenanya kita diwajibkan untuk mengikuti manhaj mereka. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la taftariqanna ummati ala 73 firqah." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, umatku benar-benar akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Wahidatun fil jannah wa thintani wa sab'una fil nar. Satu golongan di surga dan 72 golongan berada di neraka. Ya Rasulullah, manhum?
Ada yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, siapakah mereka yang satu itu? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah, itu mereka yang berkumpul di atas kebenaran. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain disebutkan, ma ana alaihi wa ashabi, itu orang yang berada di atas jalan dan jalan para sahabat. Orang-orang yang ada dari kaum muslimin, orang-orang dari kaum muslimin yang berjalan di atas jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di atas jalannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka lah orang yang selamat dari neraka. Dan tentunya selamat dari neraka merupakan keharusan bagi kita semua. Kalau tidak, maka kita akan merasakan siksa neraka tersebut. Jemaah sekalian, ini menunjukkan bahwa manhaj sahabat Nabi Muhammad SAW atau manhaj salaf merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak keindahan dan banyak maslahat, banyak kebaikan, banyak keberkahan. Di antara keindahan manhaj salaf, bahwa manhaj salaf ini adalah manhaj pertengahan, cara beragama yang pertengahan, yang paling baik. Manhaj salaf atau manhaj para sahabat Nabi Muhammad SAW bukan manhaj, bukan cara beragama yang ekstrim kanan, bukan juga manhaj atau cara beragama yang ekstrim kiri. Mereka benar-benar pertengahan dalam menjalankan syariat Islam. Begitu pula dalam bab-bab agama, misalnya dalam bab keimanan, mereka orang yang memandang atau pemahamannya pertengahan di antara kaum Khawarij dan kaum Murji'ah. Orang Khawarij berpandangan bahwa orang yang melakukan dosa besar imannya hilang. Orang yang melakukan dosa besar dia kekal di neraka. Sedangkan orang Murji'ah mengatakan apapun dosa yang dilakukan oleh seorang mukmin maka tidak akan menjadi masalah baginya. Sedangkan seorang yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang yang bermanhaj salaf, beragama sebagaimana beragamanya para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka memandang bahwa keimanan bisa bertambah, keimanan bisa berkurang. Keimanan bertambah dengan ketaatan seorang hamba, dan keimanan berkurang dengan kemaksiatan seorang hamba. Manhaj salaf, manhaj para sahabat Nabi Muhammad SAW pertengahan dalam bab sahabat. Mereka tidak mengatakan bahwa sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang maksum tanpa dosa. Mereka orang-orang yang kadang melakukan dosa. Ada dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang ditegakkan hukum had padanya. Ada sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW yang berzina, akhirnya dirajam. Ada sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW yang meminum khamr sampai 3 kali, dicampur sampai 3 kali. Jadi mereka bukan masyarakat yang maksum, tapi mereka juga bukan masyarakat yang tidak baik, yang seperti orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, yang mereka memusuhi para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka merendahkan kehormatan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan mengatakan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berada di neraka, mengatakan bahwa sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar sebagai berhalanya orang Quraisy, mengatakan bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW akhirnya murtad semuanya
kecuali sebagian orang dan bisa dihitung dengan jari jemari. Ahlussunnah wal Jamaah, mereka yang bermanhaj salaf, mereka bertengah. Mereka sangat memuliakan para sahabat Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mengatakan bahwa para sahabat itu maksum. Mereka mengatakan bahwa generasi yang paling mulia dari umat ini adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang paling banyak pahalanya dari umat ini adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW setelah Rasulullah SAW. Mereka tidak mencela para sahabat, karena Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jangan sampai kalian mencela para sahabat. Seandainya saja kalian menginfakkan emas sebanyak gunung Uhud, emas sebanyak gunung Uhud diinfakkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala kalian tidak akan menyamai pahala para sahabat yang hanya menginfakkan satu mud atau bahkan setengahnya, walaupun bukan dari emas. Ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang bermanhaj salaf, orang yang beragama sebagaimana beragamanya para sahabat Nabi Muhammad SAW akan pertengahan dalam menyikapi akalnya. Mereka tidak mendewa-dewakan akal, mereka juga tidak menghilangkan peran akal dalam memahami agama ini. Ada orang yang mendewa-dewakan akal sampai mereka mendahulukan akalnya di atas dalil syariat, dalil wahyu. Ada yang sebaliknya, mereka menghilangkan peran akal dalam memahami syariat sampai mereka menerima sesuatu yang tidak masuk akal sama sekali, dan sesuatu tersebut tidak berdasarkan dengan dalil syariat. Jemaah sekalian rahimakumullah, inilah salah satu dari keindahan manhaj para sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu manhaj salaf. Mereka benar-benar berada di pertengahan, tidak ekstrim, tidak terlalu berlebihan dalam beragamanya. Kemudian di antara keindahan manhaj salaf, bahwa manhaj salaf sangat menjunjung tinggi keilmiahan. Yang ada dalilnya dengan jelas mereka akan ambil, walaupun kurang bisa mereka pahami dengan logika mereka. Yang tidak ada dalilnya mereka akan tinggalkan. Ini sesuatu yang sangat indah dalam agama Islam. Ilmiah. Ada ibadahnya berat, ada dalilnya, mereka akan lakukan. Ibadahnya tidak masuk akal, tapi dalilnya jelas, mereka akan lakukan. Kalau misalnya ibadahnya tidak ada dalilnya, atau dalilnya lemah, atau bahkan palsu, maka mereka akan segera meninggalkan ibadah tersebut. Inilah ilmiah dalam agama, dan inilah yang dahulu dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini juga yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu 'anha illa halik. Aku tinggalkan kalian, wahai umatku, di atas jalan yang terang benderang, jalan yang benar-benar jelas. Mana yang salah, mana yang benar sangat jelas, mana yang abu-abu, mana yang berdasarkan dalil sangat jelas. Taraktukum 'alal bayda, aku telah tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, yang putih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siang. La yazigu 'anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari jalan ini kecuali dia akan celaka. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di antara keindahan manhaj beragamanya para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah tidak adanya taklid buta dalam beragama. Tidak adanya taklid buta dalam agama kepada individu tertentu.
Mereka hanya taklid buta kepada dalil syariat yang kuat. Jemaah sekalian rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, tanpa terkecuali siapapun yang punya sifat keimanan masuk dalam ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah SAW dan kepada ulil amri kalian. Apabila kalian berselisih dalam suatu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah, kembalikanlah kepada Rasulullah SAW. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Sungguh indah ketika kita berselisih pendapat, kita kembalikan kepada ayat Al-Quran, kita kembalikan kepada hadis Nabi Muhammad SAW, dan semuanya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, ikutilah, jangan buat-buat sendiri. Faqad kufitu, kami telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. Para jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keindahan manhaj atau cara beragama dari para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah bahwa mereka menitik beratkan kepada akidah, kepada tauhid. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat indah, karena dengan ini kita bisa mendapatkan inti dari ajaran Islam. Dengan ini kita bisa mendapatkan maslahat yang paling besar dalam agama ini, dan kita bisa menghindarkan diri dari bahaya yang paling besar dalam kehidupan ini, yaitu kesyirikan. Kesyirikan kata Rasulullah SAW termasuk akbarul kabair. Dia adalah dosa besar yang paling besar. Ketika kita menitik beratkan dalam kehidupan ini di atas tauhid, di atas akidah yang lurus, maka kita akan selamat dari syirik yang merupakan dosa besar yang paling besar, dosa yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian rahimahullah, syirik tidak hanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kesyirikan bisa sampai menghapuskan semua amalan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Apabila engkau melakukan kesyirikan, maka semua amalmu akan terhapuskan, dan engkau wahai Muhammad akan benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Kepada para nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am, Allah katakan, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Kalau mereka para nabi itu melakukan kesyirikan, maka semua amalan yang mereka lakukan akan dihapuskan.
Kalau para nabi saja seperti ini, bagaimana kesyirikan, bagaimana pengaruh buruk kesyirikan kepada orang-orang yang selain mereka. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, termasuk di antara keindahan dari manhaj atau cara beragama para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah bahwa manhaj ini mengajak kaum muslimin untuk semangat dalam menuntut ilmu agama. Dan ini sangat terlihat bagi mereka yang benar-benar sadar dan mengikuti cara beragamanya para sahabat Nabi, yaitu manhaj salaf, mereka akan menjadi semangat dalam menuntut ilmu agama. Dan tidak hanya itu, mereka mengajak orang-orang untuk selektif dalam memilih rujukan ilmu agama. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat indah, karena banyaknya kebaikan yang ada dalam menuntut ilmu agama, di sisi lain kebaikan dalam menyeleksi guru-guru agama kita. Ibnu Sirin, salah seorang ulama besar dalam ilmu hadis, mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru 'amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, "Inna hadzal ilm lahmuka wa damuk, fanzur 'amman ta'khudh, fa innaka mas'ulun 'anhu yawmal qiyamah." Sesungguhnya ilmu ini adalah darah dagingmu, maka lihat dari siapa engkau mengambilnya, karena engkau di hari kiamat nanti akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di antara keindahan dari manhaj atau cara beragamanya para sahabat Nabi Muhammad SAW, bahwa manhaj ini menjunjung tinggi akhlak yang mulia, menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Hadis ini menunjukkan betapa urgensinya takwa, betapa urgensinya akhlak dalam agama Islam. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Para ulama salaf, banyak dari mereka menyampaikan betapa pentingnya akhlak mulia dalam kehidupan. Al-Laits ibn Sa'd, ulama yang dahulu lebih dikenal daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala akan ilmu, beliau mengatakan, "Ta'allamu al-hilm qabla al-'ilm." Belajarlah tentang hilm, tentang kehalusan, tentang akhlak, tentang kesantunan sebelum kalian belajar ilmu agama. Ibnu Wahab mengatakan, "Ma ta'allamtu min adabi Malik afdal min ilmi." Dia mengatakan, apa yang aku dapatkan dari Imam Malik berupa adab, berupa akhlak, itu lebih afdal daripada apa yang aku dapatkan dari beliau dari ilmu. Ini menunjukkan bahwa para ulama salaf sangat menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Makhluk Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, "Nahnu ila katsirin min al-adab ahwaju minna ila katsirin min al-hadith." Kita lebih banyak membutuhkan adab daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mengatakan, "Ta'allamtul adab 30 sana wa ta'allamtul ilma 20 sana." Aku belajar adab itu sampai 30 tahun. Sedangkan belajar ilmu, aku belajar ilmu hingga 20 tahun. Ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap adab lebih ditekankan daripada perhatian terhadap ilmu. Hasan al-Basri beliau mengatakan, "Kana talibul ilmi yura dhalika fi sam'ihi wa basarihi wa takhashshuhi." Dahulu para penuntut ilmu, ilmunya terlihat di pendengaran, ilmunya terlihat
di penglihatannya dan ilmunya terlihat di khusyuknya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ulama hadis di zaman ini, dia mengatakan inna makarim al-akhlaq juz'un asasi min da'wati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya akhlak yang mulia adalah bagian yang sangat inti dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, manhaj atau cara beragama para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa menumbuhkan persatuan di antara kaum muslimin. Karenanya dalam manhaj salaf kita sangat ditekankan untuk mengikuti para pemimpin kita yang sah. Tujuannya tidak lain agar rakyat dan kaum muslimin bisa bersatu di bawah pemerintahan yang sah. Makanya banyak hadis dan banyak ayat yang menjelaskan tentang pentingnya persatuan. Demikian juga sekalian Allah khutbah yang singkat yang menjelaskan tentang betapa indahnya manhaj salaf, betapa indahnya cara beragama dari para sahabat Nabi Muhammad SAW yang harusnya kita ikuti sehingga kita benar-benar mendapatkan maslahat yang besar dalam kehidupan ini untuk menuju kemuliaan yang tinggi di akhirat nanti. Dan di akhir khutbah, khatib berpesan kepada para jemaah semua untuk memperbanyak membaca sholawat untuk Rasulullah SAW di hari terbaik ini. Rasulullah SAW dahulu mengatakan, man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyar. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.